Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang tak putus-putusnya kepada kita sekalian. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, semoga pertemuan kita kali ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Semoga Allah ridho kepada apa yang kita lakukan. Semoga Allah memuliakan kita. Semoga Allah membahagiakan kita. Semoga Allah menenangkan pikiran kita dalam situasi yang seperti ini. Dan semoga kita semakin dekat dengan apa yang kita impi-impikan. Kita semakin dekat dengan apa yang kita cita-citakan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting yang sudah saya tulis dalam buku saya yang berjudul Rahasia Jurus 5 Jari Sakti. Saya coba awali dengan membuka sebuah rahasia tentang doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menelaah tentang doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita coba lihat tentang adab dalam berdoa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam adab berdoa adalah: yang pertama, waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab adalah hari Arafah, hari-hari di bulan Ramadan, hari Jumat, dan waktu sahur atau sepertiga malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang minta ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Waktu yang mustajab untuk berdoa ini, apabila kita hubungkan dengan hormon manusia, ini berhubungan erat dengan pembentukan hormon melatonin dalam tubuh manusia. Apa fungsi hormon melatonin ini? Hormon melatonin ini adalah hormon yang berfungsi untuk meremajakan kulit manusia. Hormon melatonin ini diproduksi pada saat malam hari, di mana situasi manusia antara tidur dan sadar, atau antara sadar dan tidur. Ditambah dengan situasi ruangan yang remang-remang. Itulah situasi di mana hormon melatonin ini diproduksi secara maksimal, yang fungsinya sangat besar dalam tubuh manusia. Dan waktu mustajab untuk berdoa, yaitu sepertiga malam, ini juga sangat erat hubungannya dengan otak bawah sadar manusia, di mana situasi tersebut adalah kita berada di antara sadar dan tidur. Dan ini akan terpola dalam otak bawah sadar kita, dan ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Di samping itu, sepertiga malam adalah hari-hari yang tenang. Dalam situasi hati yang tenang, di sepertiga malam tersebut, produksi hormon adrenalin ini minimalis. Karena hormon adrenalin ini apabila dia dalam jumlah besar dalam tubuh manusia, dia akan mempengaruhi irama jantung, akan mempercepat detak jantung. Dan ini beresiko terhadap tekanan darah tinggi. Maka sangat bisa masuk di akal bahwasanya doa-doa yang kita panjatkan di sepertiga malam ini akan menjadi faktor pemicu terhadap peremajaan kulit kita, mengatur irama jantung, dan membuat kita semakin lebih sehat, semakin lebih fresh lagi. Keadaan yang mustajab untuk berdoa. Di antara keadaan yang mustajab untuk berdoa adalah ketika perang, ketika turun hujan, ketika sujud, antara azan dan iqomah, atau ketika
puasa menjelang berbuka. Manfaatkanlah untuk berdoa ketika itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Turmuzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Hal yang menjadi intinya dalam keadaan yang mustajab dalam berdoa, bahwa pada kondisi-kondisi tersebut adalah pada situasi kepasrahan yang tinggi. Saat melakukan jihad fisabilillah adalah saat yang paling pasrah, di mana semua orang akan menyerahkan segenap jiwa raganya. Saat turun hujan adalah saat nyaman yang berada pada kepasrahan yang tinggi, karena tidak ada yang bisa dilakukan, kecuali hanya menunggu sambil menikmati suara hujan yang menenangkan. Tik, 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 sungguh menenangkan. Saat di antara iqamah dan azan merupakan saat yang paling tenang, di mana segenap jiwa raga dipersiapkan untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi saat sujud. Saat sujud adalah saat tingkat kepasrahan yang tinggi, di mana hanya berserah kepada Allah. Manusia adalah makhluk yang paling rendah, yang tidak punya daya, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Tingkat kepasrahan yang tinggi ini akan memacu hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur kenyenyakan tidur dan peremajaan kulit, serta hormon endorfin yang merangsang kebahagiaan. Yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Dari Salman radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya. Kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Turmizi, dan beliau hasankan. Dalam berdoa, dibutuhkan fokus pada siapa doa itu kita arahkan. Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus pada isi doanya, dan fokus kepada diri kita, siapa kita yang berdoa ini. Maka jika berdoa diiringi dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, ini akan membantu fokus pikiran kita. Dengan pikiran kita yang fokus, maka energi dari dalam tubuh kita akan mengalir lewat kedua telapak tangan kita dan menembus langit. Sehingga sangat masuk di akal apabila berdoa dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan akan semakin lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Adab berdoa yang keempat adalah suara yang tegas dan lembut. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Allah memuji Nabi Zakaria yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Allah juga berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan berteriak-teriak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan,
"Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Dia maha mendengar lagi maha dekat." Hadis riwayat Bukhari. Suara yang tegas adalah suara yang keluar dari dalam hati dan energi besar. Walaupun volumenya tidak terlalu keras, tetapi bisa menggetarkan kolbu saat dikeluarkan. Suara yang tegas ini dipadu dengan kelembutan oleh alat-alat penghasil suara kita. Getaran tegas dan lembut yang dihasilkan oleh alat-alat suara tersebut diteruskan oleh jaringan sel kita ke otak bawah sadar kita. Ditambah dengan suara yang bisa didengar oleh telinga, dan telinga ini akan mendorong energi masuk ke dalam otak bawah sadar kita. Dari otak bawah sadar inilah yang akan menjadi pengatur pola hidup kita. Maka pola hidup kita akan diwarnai oleh energi doa yang selalu kita panjatkan dengan ucapan tegas serta penuh kelembutan. Inilah kemungkinan besar yang melandasi perintah Allah dan sunnah Rasulullah untuk berdoa dengan tegas dan lembut sebagai salah satu penyebab segera dikabulkannya doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik teman-teman, adapun yang kelima adalah khusyuk, merendahkan hati, dan penuh harap. Allah berfirman, "Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Ketika kita sudah berada pada situasi kepasrahan yang tinggi, bahwa hanya Allah tempat kita bergantung, tidak ada satu apapun di muka bumi ini yang mampu menyelesaikan persoalan kita, maka pada saat itulah kehusukan sampai pada level tinggi. Dengan tidak ada cabang lain sebagai tempat bergantung, maka seluruh energi dari dalam tubuh kita yang keluar akan hanya terarah pada satu fokus. Hanya Allah, cukup Allah. Maka akan semakin lebih cepat doa-doa kita terkabul. Wallahu a'lam bishawab. Adab berdoa yang keenam, memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan bahwa Allah akan mengabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, 'Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau mau.' Hendaknya dia memantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara bentuk yakin ketika berdoa adalah hatinya sadar bahwa dia sedang meminta sesuatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan." Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Teman-teman, sudah menjadi sifat dasar manusia bahwa apabila sudah ada di depan mata yang pasti, maka dia akan mengejarnya dengan sekuat daya upayanya. Demikian juga halnya dengan berdoa. Jika diikuti dengan kemantapan hati bahwa Allah pasti akan mengabulkan, maka segenap jiwa raga akan dikerahkan untuk menggapainya. Seluruh energi tubuh akan fokus pada satu titik, yaitu untayan doa-doa yang kita panjatkan. Dan Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Apabila ada keraguan antara dikabulkan atau tidak, maka energi tubuh kita juga akan terbagi dua. Sebagian fokus kepada yang tidak dikabulkan dan sebagian fokus kepada yang dikabulkan. Maka
Sangat masuk di akal kalau Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita agar khusyuk dalam berdoa dan berkeyakinan bahwasanya doa kita akan diijabah oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Adab berdoa yang ketujuh adalah mengulang-ulang doa dan meminta dengan tulus dalam berdoa. Misalnya orang berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini. Ampunilah ya Allah." Dia ulang-ulang permohonannya. Selama ini menunjukkan kesungguhan dan berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Mengulang-ulang doa akan semakin memperkuat kemantapan hati kita. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwasanya kemantapan hati ini akan memacu hormon melatonin dalam tubuh kita yang fungsinya untuk meremajakan kulit kita dan mengganti sel-sel kita yang rusak. Juga akan mengaktifkan hormon endorfin yang berperan untuk kebahagiaan hati kita. Adab berdoa yang ke-8, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah. Hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Kemudian beliau bersabda, apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah. Kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Albani. Adab berdoa yang ke-9 adalah memperbanyak tobat dan memohon ampunan kepada Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah, sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia meminta kepadaku, pasti aku berikan. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan bahwa ketika terjadi musim kekeringan di masa Umar bin Khattab, beliau meminta kepada Abbas untuk berdoa. Ketika berdoa, Abbas mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun musibah dari langit kecuali karena perbuatan dosa, dan musibah ini tidak akan hilang kecuali dengan taubat." Hindari mendoakan keburukan, baik untuk diri sendiri, anak, maupun keluarga, atau pada orang lain. Allah juga berfirman, kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya dengan doa keburukan. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian.
jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian, dan jangan mendoakan keburukan untuk apapun itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Adab berdoa yang ke-11 adalah memakan makanan yang halal dan baik. Makanan yang haram menjadi penyebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib atau baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah Allah rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan. Karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka, bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Setelah diperhatikan tentang adab berdoa ini, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan akan meningkatkan kepasrahan penyerahan diri kepada satu zat tunggal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Semakin tinggi tingkat kepasrahan, maka hormon-hormon yang mendukung stabilitas tubuh akan semakin lebih optimal. Sekaligus juga akan mengurangi produksi hormon berlebihan yang mengganggu sistem metabolisme tubuh. Semoga tulisan ini bermanfaat kepada kita sekalian. Kebenaran hanya milik Allah, kekurangan dan kesalahan adalah milik penulis. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.